Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik 3, kolaborasi perspektif sosiokultural dalam pembelajaran. Untuk anggotanya, slide berikutnya, Mas. Ya. Oke, untuk anggota dari kelompok 1 ada saya Bagas Hardianto, kemudian ada Khairul Amri, ada Karisma Indah Lestari, Khofifah Wahyu Adalia, Lutfi Arinta Koyum, dan Mbak Nur Sakinatul Laila. Oke, biar udah nggak sabar, kita langsung ke slide 1. Silakan. Oke, dari pertanyaan A ya, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan? Menurut kami, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik sangatlah penting dalam memahami dan memperbaiki proses pendidikan. Mereka mencerminkan kompleksitas masyarakat tempat pendidikan terjadi, mempengaruhi interaksi antara guru dan murid, konten kurikulum, serta kebijakan pendidikan. Memperhatikan dan mengintegrasikan semua perspektif ini dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Oke, selanjutnya pertanyaan yang B. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Dari perspektif sosial, persamaannya yaitu mengakui pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Sedangkan perbedaannya, ada yang fokus pada kolaborasi antar siswa, sementara yang lain mungkin menyoroti tantangan sosial pada pembelajaran. Lalu pada bagian perspektif budaya, persamaannya menghargai beragam budaya dalam proses pembelajaran. Untuk perbedaannya yaitu ada yang menekankan integrasi konten budaya dalam kurikulum, sementara yang lain mungkin fokus pada hambatan budaya. Lalu pada perspektif ekonomi, persamaannya memperhatikan akses terhadap sumber daya pendidikan. Untuk perbedaannya, ada yang menyoroti ketidaksetaraan ekonomi dalam akses pendidikan, sementara yang lain fokus pada arah pendidikan. Lalu pada perspektif politik, persamaannya menyoroti peran kebijakan pendidikan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Untuk perbedaannya, ada yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak siswa dan guru, sementara yang lain menyoroti alokasi sumber daya. Oke, untuk pertanyaan C, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Setiap manusia pasti akan mengalami perubahan dari segi cara berpikir, maupun gaya hidup. Adanya perubahan pada diri manusia, tentunya suatu hal yang wajar. Sama halnya dengan perubahan teknologi karena perkembangan zaman. Selanjutnya dampak positif sosial budaya terhadap pendidikan. Yang pertama, pendidikan semakin merata. Yang kedua, mutu pendidikan yang mengalami kenaikan sehingga banyak orang siap menghadapi perubahan sosial dan budaya. Yang ketiga, timbulnya budaya ilmiah dikarenakan meningkatnya mutu pendidikan. Dan yang keempat, informasi terkait teknologi semakin luas. Sedangkan dampak negatif sosial budaya terhadap pendidikan yaitu yang pertama, penemuan teknologi baru pada komunikasi dan informasi dapat menjadi bumerang apabila tidak diberikan jalan keluarnya. Dan yang kedua, disorientasi menimbulkan sikap tidak baik seperti kenakalan remaja. Kemudian pertanyaan D, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar
dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Perbedaan pandangan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial. Keempat perspektif tersebut mengakui pentingnya memahami latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik peserta didik dalam pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran harus mencerminkan keberagaman masyarakat serta budaya, sehingga dalam hal ini guru harus menghindari diskriminasi dalam pembelajaran. Baik, berikutnya adalah perbedaan pandangan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosio-kultural. Untuk yang pertama, perspektif sosial lebih menekankan peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Untuk perspektif budaya, menekankan pentingnya keberagaman budaya dalam pengajaran. Hal ini berarti menghargai dan memasukkan budaya dalam pembelajaran dan kurikulum. Untuk yang ketiga, perspektif ekonomi fokus pada dampak faktor ekonomi pada kesempatan belajar peserta didik. Hal ini berhubungan dengan ketidaksertaan dalam akses ke sumber daya pendidikan. Untuk yang keempat, ada perspektif politik berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan peran pemerintah dalam sistem pendidikan. Oke, baik. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.